Pemirsa, kepergian 5 pemuda NU ke Israel hingga bertemu dengan Presiden Israel mengguncang tanah air. Mereka dinilai tidak sensitif dan tidak berempati terhadap Palestina yang tengah mengalami genosida oleh Zionis Israel. Bersama kami saat ini adalah satu dari 5 pemuda NU yang pergi ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel. Sudah bersama kami di sini adalah Mas Sukron Makhmun, intelektual muda NU. Mas Sukron, selamat malam. Selamat malam Mbak Zilvia. Baik, Mas Sukron, setelah kegaduhan yang timbul akibat kepergian Mas Sukron bersama dengan 4 pemuda NU lainnya, apakah ada penyesalan? Ya, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang telah kami timbulkan ya. Tapi sebenarnya memang tanpa ada maksud ketika saya berangkat ke sana untuk dukungan ke satu bentuk dukungan, tapi saya melakukan kunjungan interfaith dialog ya. Jadi dialog lintas iman sebenarnya, dan memang yang kita serukan itu sebenarnya adalah pesan perdamaian supaya kedua belah pihak itu karena ini kan sebenarnya baik semua itu dari agama Abrahamik kan. Jadi supaya ya sama-sama menahan diri untuk tidak perang, karena perang siapapun yang menang atau yang kalah sama-sama rugi. Oke, Mas Sukron, Anda ingin menegaskan bahwa motif Anda ke sana itu adalah dalam misi perdamaian? Motif awal itu dialog antar iman ya. Yang di situ sebenarnya yang berangkat itu bukan hanya kami berlima, tapi ada dari agama Abrahamik yang lain. Kita diskusi, kita bertemu dengan tokoh-tokoh Palestina yang Muslim, malah porsinya itu lebih banyak sebenarnya. Kemudian kita bertemu seorang rabi perempuan dan juga ketemu juga pendeta dari Anglikan ya. Nah, jadi kita diskusi ya, intinya bahwa kenapa sih kita harus perang, karena ini yang kadang belum dipahami oleh masyarakat kita juga, bahwa sebenarnya di masyarakat sipil Israel sendiri itu juga udah capek perang ya, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mereka itu sudah capek juga. Dan saya pernah dibawa ke tepi barat, itu mereka itu masyarakat antara yang Muslim dan yang Yahudi itu, mereka awalnya dari awal itu sudah hidup, anak-anaknya itu hidup bareng. Gitu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa tidak semua Yahudi itu adalah Zionis, tidak semua Yahudi itu mendukung perang yang dilakukan oleh Israel. Saya ketemu keluarga yang dia juga anaknya ikut wajib militer ya, kemudian meninggal juga. Terus kemudian ketemu tokoh-tokoh Palestina, ketemu Sheikh Khalid, ketemu jurnalis juga, ketemu ini. Mereka tuh sebenarnya kenapa sih kita nggak bisa hidup rukun gitu loh? Karena mereka tuh dengan perang ekonomi terhenti, semuanya jadi nggak baik untuk diri mereka. Oke, gitu. Pak atau Mas Sukron, ketika foto Anda dengan 4 pemuda NU lainnya, Anda sebutkan ada orang-orang lainnya juga lintas iman begitu ya. Tapi kan yang menjadi persoalan ketika itu, yang paling dipersoalkan Anda bertemu dengan Presiden Zionis Israel yang memang sudah mengklaim bahwa dirinya adalah Zionis. Jadi ceritanya begini ya, kan kita itu udah dialog dengan tokoh agama, kemudian istilahnya karena kita juga peneliti, akhirnya kan kalau dari tokoh-tokoh Palestina kita udah sering dengar dan udah ketemu perspektif di Indonesia. Saya dulu juga belajar di Mesir, itu kan sudah sering baca ya, yang ini lebih ke pengarang-pengarang Arab. Kemudian tokoh dari Palestina juga ketemu juga. Terus kemudian memang kita nggak bisa ke Gaza karena alasan keamanan ya tentunya. Terus kemudian ada yang bilang kenapa kita pengen ketemulah yang bisa menjadi representasi dari pihak Israel, yang kita pengen tahu insight-nya gitu. Kemudian ada kawan yang ternyata dia punya jaringan keluarga, dari kita surprise juga. Kemudian dan kita memang punya pesan bahwa ya hidup rukun itu lebih baik lah. Surprise maksudnya Anda pun merasa kaget kenapa tiba-tiba ada agenda untuk bertemu dengan Presiden Zionis Israel itu? Enggak, maksudnya begini,
pertemuan dengan yang bisa ini itu kan namanya ketemu presiden itu kan tidak mudah. Iya, Ya, tidak mudah. saya kira awalnya wah ini belum tentu bisa lah itu. Tapi ternyata ada yang ini gimana kalau ketemu ternyata itu diseriusin dan kita ya nggak bicara apa yang menjadi tupoksinya Kementerian Luar Negeri ya enggak. Berarti di awal memang sudah ada semacam janji mungkin bisa bertemu dengan Presiden Israel itu? Ya sebenarnya yang penting yang bisa merepresentasikan gitu, yang bisa menjadi representasi pihak Israel yang bisa memberi insight dari perspektif mereka gitu. Mas Sukron, banyak yang mempertanyakan bagaimana ceritanya Anda ini dan kawan-kawan yang lain itu bisa sampai ke sana, yang mengajak itu siapa? Ya. Kalau saya pribadi sebenarnya itu kan ikut lintas iman itu kan diajak ya karena saya memang punya buku tentang moderatisme Islam, kemudian sering punya pesan tentang cross culture understanding, social harmony. Ketika mau nggak dialog, jadi memang saya nggak menggunakan istilahnya sebagai representasi NU ya walaupun mereka tahu bahwa saya di kader NU gitu ya, tapi syarat ke sana itu sebenarnya hanya open minded dan bisa bahasa Inggris sebenarnya ya. Kemudian ya mereka pasti melihat rekod-rekod kita di media, tulisan-tulisan saya. Yang lain juga gitu saya rasa ya. Terus kemudian murni itu dialog. Dialog dan saya punya curiosity bahwa saya pengen belajar juga. Ya, dan kita memang janji awal tuh memang ya kita itu betul-betul ke Yerusalem. Yerusalem kan kota internasional dan di situ ada 3 agama samawi itu di situ ada. Jadi kita lihat betul situsnya. Yang membuat penasaran juga adalah Mas Sukron, pasti masyarakat dan Anda juga pasti banyak ditanyai ini mereka itu siapa, yang mengundang siapa atau bahkan yang membiayai itu siapa? Gitu. Ya saya diundang itu ada semacam volunteer yang dia itu salah satu kampus terbaik di dunia yang dia sebenarnya volunteer atas nama pribadi gitu ya. Kemudian dia memang punya misi peace di dunia ini ya bagaimana mengajak untuk diskusi bareng dialog antar iman itu. Berarti semua biaya ini juga ditanggung oleh tadi yang Anda sebut sebagai volunteer di sebuah universitas ternama di dunia itu? Ya kan undangan itu ada berbeda, ada yang diundang oleh startup, cuma karena kita sama-sama orang dari yang dikenal sebagai anak muda NU itu, walaupun kita nggak mengatasnamakan NU, ya yang penting kita bisa ke sana, kita ngurus visa dan lain sebagainya secara legal. Gitu. Oke, bisa kami tahu siapa sebetulnya yang Anda maksud dengan volunteer itu? Ya. Ini nanti aja lah, gitu biar nggak menimbulkan kegaduhan baru. Oke, tapi intinya garis besarnya adalah Anda... Ini volunteer bukan government. Bukan government bukan ya? Government. Oke, tapi intinya Anda memang merasa bersalah, merasa ada penyesalan karena atas kegaduhan yang Anda dan 4 pemuda lain itu timbulkan dari sini. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Pak. Karena banyak juga yang mempertanyakan sebetulnya ini menjadi terlihat salah sekali karena tidak pas timingnya. Dan motif untuk berdialog, berdiskusi itu kan sudah pernah dilakukan oleh banyak orang, banyak negara, sampai PBB pun tidak pernah membuahkan hasil. Jadi kenapa harus ada pertemuan ini dengan motif untuk membangun diskusi? Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa usai jeda. Didukung oleh kopi hits yang top. Ya top kopi gula aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Bisa ujuk-ujuk hanya karena 5 orang pemuda mengatasnamakan organisasi besar di Indonesia bisa membawa perubahan besar, tidak bisa. Nah jadi saya rasa ini kalau dikatakan naif, tidak naif tapi bodoh. Israel punya target bahwa ini masuk dalam diplomasi dan propaganda mereka, dan itu mengalami kegagalan, tidak seperti pendapat Ketua Umum PBNU tadi yang dianggap karena gagal mempengaruhi kelima orang ini. Menurut saya kegagalan target diplomasi Israel itu karena adanya penolakan besar-besaran sekarang dari rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan kembali. Mak Sukron, kalau kata Mbak Yeni ini bukannya tidak naif, tapi malahan ini adalah kebodohan. Kenapa bisa sampai pergi ke sana di tengah kondisi Israel yang menggencarkan serangan terus ke Palestina? Nah,
sebenarnya begini ya, kan kadang pada bilang ini kan waktu nggak tepat gitu ya. Justru kalau di negara yang damai, karena kita memang punya pesan perdamaian. Jadi kalau di negara yang damai, kenapa kita mengeluarkan pesan perdamaian kan? Justru di tengah konflik kita menyampaikan pesan perdamaian itu. Lah kemudian apakah ini punya efek kan gitu? Ya ini kan ibaratnya begini, orang khotbah tiap Jumat bilang ittaqullah, bertakwalah kalian. Apakah langsung orang itu bertakwa? Kan tidak, butuh proses. Perdamaian juga sama. Meskipun kita suaranya kecil, tetapi kalau kita sampaikan terus berulang, memang butuh proses. Gitu. Meskipun selama 70-an tahun, Iya. berbagai upaya untuk menghentikan kependudukan Israel ke Palestina itu tidak pernah membuahkan hasil. Iya. Jadi tapi bagaimana dampak? kebaikan perdamaian harus kita suarakan. Perdamaian harus kita suarakan, walaupun suara kita kecil. Gitu. Kayak, ya itu tadi, kayak ibarat orang khotbah kan, Imam Besar Masjid Istiqlal yang sudah terkenal ini misalkan khotbah pun belum tentu orang langsung bisa bertakwa. Dalam satu Ketika tahun Presiden pesan-pesan Jokowi ini. menyatakan, Mas Sukron, bahwa standing position Indonesia sudah jelas. Di Undang-Undang Dasar kita tidak boleh ada namanya penjajahan. Penjajahan harus dihapuskan. Sementara ini sedang berdialog kepada negara yang sedang menjajah negara lain, yaitu Palestina. Kita datang itu kan bukan berarti mendukung, dan mengakui, bukan mendukung penjajahan dan mengakui Israel kan. Tetapi kita justru istilahnya membawa pesan perdamaian. Kan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kan. Itu mungkin menjadi misi Mas Sukron dan kawan-kawan. Misi Tapi kita kan, undang-undang itu kan menolak penjajahan, karena memang yang kita suarakan itu perdamaian. kalau dari sudut pandang Israel, Mas Sukron, ini bisa dilihat sebagai sengaja memanfaatkan orang-orang Indonesia untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh, kami juga dekat kok dengan orang-orang dari negara-negara Islam. Apakah itu kan bisa menjadi alat propaganda Israel? Ya bukan seperti itu ya, kan tergantung niat kita ya. Kalau kita niatnya itu menyampaikan perdamaian, masalah orang lain itu melihat itu kan lain. Kayak misalkan kalau kita lihat politik di Timur Tengah itu kan, Mesir pernah berperang sama Israel, Jordania pernah perang negara-negara tetangga. Sekarang mereka memilih opsi damai ya, karena kalau sebenarnya begini, kan opsi itu hanya dua, opsi perang atau opsi damai, kan gitu ya. Nah yang kita sampaikan itu karena yang jadi korban ini adalah rakyat sipil, kenapa nggak berhenti gitu. Jadi kita lebih ini kan ke opsi perdamaian. Jadi apa yang dibahas ketika bersama dengan Presiden Israel itu? Wah ini kalau itu yang jelas kita menyampaikan perdamaian lah, supaya terjadi perdamaian di kawasan gitu. Ya kita memang dialognya nggak lama. Tidak lama? Tidak. Tapi ketika efeknya ini begitu luar biasa, bagaimana Mas Sukron? Apakah ada sanksi, apakah ada konsekuensi dari PBNU? Ya kita menerima sanksi logis ya, konsekuensi logis dari tindakan kita, dan teman-teman itu ya memang sudah menerima sanksi itu. Sudah menerima sanksi? Oke. Apa sanksinya? Ya mereka diberhentikan. Dari jabatan? Dari jabatan. Dari jabatan yang ada di struktural PBNU ya. Oke, ini saya harus tanyakan Mas Sukron, karena beredar juga, mungkin Anda bisa menjawab ini, soal apakah dalam pertemuan itu, salah satu yang ikut dalam pertemuan itu adalah pimpinan jemaah Yahudi di Sulawesi Utara yang namanya adalah Rabbi Yakub Baruch, dan diduga inilah salah satu orang yang menjadi atau yang mengajak, yang membiayai juga kepergian Anda dan kawan-kawan. Saya rasa tidak ya, karena walaupun saya pertama kali bertemu di airport, tapi tidak ada indikasi ke situ. Beliau juga bukan ngajak kita. Jadi kita memang antara lintas iman nih semua justru sebagai partisipan yang untuk ikut dialog. Baik, kalau begitu. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Mas Sukron. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan lebih panjang untuk membahas ini lebih jauh. Terima kasih Mas Sukron Mahmun, intelektual muda NU, sudah hadir di Studio Metro TV hari ini. Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.